episode sebelumnya, Tia adalah seorang wanita yang dihadapkan pada dua pilihan hati. Bayu, pria dewasa yang terencana, satunya lagi Satrio, yang sederhana dan seru diajak ngobrol. Akhirnya, Tia memilih Satrio, dan kemudian mereka menikah, tinggal bersama di rumah mertua dengan harapan akan ada kebahagiaan sederhana di sana. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk tonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Mas, aku mual dari tadi pagi. Perutku rasanya aneh. Udah telat mens juga. Palingan juga masuk ke angin. Tidur kamu kurang kali. Ini beda, Mas. Rasanya kayak waktu bulan lalu, tapi lebih parah. Bisa tolong beliin test pack nggak, Mas? Tes pack lagi. Bulan lalu juga mual-mual tapi hasilnya kosong. Bikin panik doang. Iya, tapi kan aku nggak bohong. Sekarang rasanya beda. Beneran. Tolong ya, Mas. Ya nanti deh kalau aku keluar sekalian beli rokok. Tapi jangan ngarep dulu, ntar kecewa lagi. Aku bukan ngarep, cuma pengen tahu biar nggak bingung sendiri. Udah jangan dibawa serius amat. Orang hamil juga nggak selebay itu. Tia, dari tadi di dalam aja, gak keluar bantu-bantu. Tadi aku udah nyapu halaman, Bu. Habis itu langsung lanjut lipet baju. Oh, kirain santai-santai aja. Rumah kok sepi, gak ada suara aktivitas. Aku pelan-pelan, Bu, ngerjainnya. Tadi soalnya sempat pusing dikit, terus mual-mual. Mual-mual terus, tapi gak ada kabar apa-apa. Ibu kira udah ada isinya. Belum coba tes lagi, Bu. Tadi Mas Satrio katanya mau beli test pack. Ya udah, daripada nunggu yang gak pasti, kenapa nggak coba nyari kerja aja? Lumayan kan bantu-bantu Satrio. Kasian juga dia sendiri terus yang mikirin pengeluaran. Mana katanya sekarang bosnya galak. Tapi nanti yang ngurus rumah siapa? Kalau aku kerja, aku takut keteteran. Ya Allah Tia, ngurus rumah ini aja kamu bilang keteteran. Rumah segini doang, isinya juga cuma kita-kita. Banyak di luar sana perempuan kerja tapi sanggup ngurus rumah. Kamunya aja yang gak ada niatan bantu-bantu Satrio. Aku bukan gak niat, Bu. Cuma belum kepikiran ke situ. Soalnya Mas Satrio juga belum pernah ngomong. Satrio tuh udah capek kerja, pulang juga gak pernah ngeluh walaupun gajinya pas-pasan. Sedangkan kamu di rumah aja tapi tiap hari kayak orang paling lelah sejagat. Aku bukannya gak mau, Bu. Cuma kerja tuh kan capek, panas, banyak berdiri. Terus aku gampang banget pusing kalau kena matahari. Belum lagi kalau harus naik angkot. Takut digodain sama om-om aku, Bu. Ya ampun, zaman sekarang perempuan disuruh kerja malah jawabannya begitu, banyak alasan. Dulu ibu hamil juga masih darang sayur keliling, gak ada tuh yang namanya ngeluh capek. Kalau dikit-dikit ngeluh, terus kamu bantu suami pakai apa? Doa doang. Loh, aku kan ngurus rumah, Bu. Itu juga udah ngebantu kok. Ngurus rumah yang cuma segini doang sambil duduk-duduk main HP. Itu mah bukan bantu, itu numpang. Lala, kamu sibuk gak siang ini? Ke kafe yuk, aku pengen curhat bentar. Rasanya kepalaku udah penuh semua. Bukan mau ngeluh sih, cuma pengen didengar aja. Halo teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Pawon Cerita ya. Maaf ya Ti lama, tadi muter dulu nyari jalan yang gak macet. Iya, santai aja. Tadi aku sempat lihat kamu turun dari mobil. Mobil siapa tuh? Itu Bayu Ti. Dia tadi sekalian lewat rumahku, terus ya dia nganterin aku ke sini.
Bayu? Maksudnya Mas Bayu? Yang dulu pernah deket sama aku? Iya, Ti. Kita udah sering ngobrol akhir-akhir ini. Wah, cepet banget ya. Aku baru aja nikah, kamu udah cipika-cipiki sama gebetan lamaku. Aku nggak ada maksud buat apa-apa, Ti, sumpah. Semua ya terjadi gitu aja. Awalnya cuma ngobrol, terus lama-lama nyambung. Tapi kamu tahu aku dulu deket banget sama dia kan? Kamu temen aku lah. Iya, aku tahu. Tapi kamu juga udah pilih Satrio. Kamu sendiri kan yang mutusin untuk ninggalin Bayu. Tapi ya bukan berarti kamu bisa langsung isi posisi itu dong. Masa segitunya? Gak bisa nunggu apa? Nunggu apa, Ti? Kamu kan udah nikah. Mau kamu apa? Bukan bermaksud aku ngerebut Bayu. Tapi Bayu juga gak salah kan kalau deket sama orang lain. Kamu tahu kan aku lagi gak bahagia sekarang? Aku sering curhat ke kamu, tapi kamu datang ke sini malah mau pamer kemesraan sama mantan gebetan aku. Tia, bukan maksud aku begitu. Semua ini ya ngalir aja. Aku juga bingung harus gimana. Aku pikir kamu udah move on dari Bayu. Kamu kan udah punya hidup baru. Iya, hidup baru yang isinya tiap hari nahan sabar. Dan sekarang bonusnya ngelihat kamu orang yang paling aku percaya malah jalan bareng sama Bayu. Aku minta maaf, Ti. Mas, tadi aku ngecek pakai tes pack, hasilnya 2 garis. Aku hamil, Mas. Oh ya? Ya udah, alhamdulillah. Kenapa sih? Kayak nggak seneng kalau aku hamil. Lah, terus aku harus gimana? Girang sambil salto-salto gitu maumu? Nggak gitu, Mas. Aku kira Mas bakal lebih seneng. Atau paling nggak nanya perasaan aku gimana. Ya aku seneng, tapi kan harus periksa dulu ke bidan, siapa tahu itu nggak akurat. Jangan terlalu yakin, ntar kalau meleset kamu sendiri yang sedih. Kalau gitu, ayo Mas kita ke bidan. Hah, kamu aja sana sendiri. Aku lagi males. Kenapa sih? Kayak nggak seneng kalau aku hamil. Gimana, Tia, kata bidannya? Kamu beneran hamil? Alhamdulillah, iya Bu. Tadi dicek sama Bu Bidan, katanya emang udah positif hamil. Alhamdulillah, akhirnya. Ya udah, mulai sekarang kamu harus hati-hati. Gak boleh minum es, jangan makan nanas. Tidur juga gak boleh malam-malam. Oh iya Bu, insya Allah aku jaga baik-baik. Terus, nanti pas sudah 7 bulan harus mitoni. Ibu yang urus, kamu tinggal nurut. Beliin rujak 7 rasa, nanti disiramin air kembang biar bayinya selamat. Aku baru denger itu Bu. Emangnya nggak ribet ya harus pakai acara-acara begituan? Loh, ini adat ya, bukan soal ribet apa enggak. Anak itu rejeki, harus disambut dengan benar. Jangan bikin ibu ngomel nanti. Ya udah, iya Bu, Tia ngikut aja. Nah gitu dong, harus nurut sama yang udah berpengalaman. Mas, tadi Ibu Bidan bilang kalau posisi bayinya nggak berubah, aku mungkin harus sesar. Hah? Kok harus sesar? Emangnya kenapa? Katanya posisi bayinya miring, Mas. Kalau dipaksain normal, bisa bahaya buat aku sama bayinya. Ya jangan langsung percaya gitu aja lah. Siapa tahu bisa normal. Mahal itu sesar. Aku juga maunya normal, Mas. Tapi kalau memang disarankan sesar, aku harus siap juga. Lah, kamu pikir kita punya duit buat sesar? BPJS aja udah lama gak aktif. Itu kalau mau diaktifin harus bayar tunggakan. Belum ada dedanya juga. Bisa sampai 1 juta lebih. Tapi ini soal keselamatan, Mas.
Iya, aku tahu. Tapi kamu jangan tiba-tiba ngomong kayak gini. Aku juga pusing mikirin semuanya. Lahiran, biaya ini itu, kerjaan. Kamu enak tinggal minta doang. Aku nggak minta yang aneh-aneh, Mas. Aku cuma pengen kita siap kalau harus sesar. Ya udah, nanti lihat aja deh. Jangan drama dulu, siapa tahu bisa berubah posisinya. Kamunya jangan gampang panik. Mas, kalau ada uang lebih, nanti tolong beliin buah ya. Aku ngerasa makin lemas. Dari kemarin belum makan yang segar-segar. Kasian janinnya, Mas. Jarang makan makanan bernutrisi. Buah. Aduh Tia, uangnya dari mana? Buat beli rokok aja sekarang cuma bisa sebungkus sehari. Mana kantor lagi ngurangi karyawan, jadi sekarang nggak ada lemburan. Kamu batuk-batuk udah sebulan, masih aja ngerokok. Kenapa sih gak berhenti aja dulu? Loh, kenapa jadi nyalain rokok? Aku capek, Ti. Gak ada yang bisa nenahin kepala kecuali ngerokok. Aku hamil, Mas. Lemas. Kita berdua butuh jaga kesehatan. Tapi Mas masih aja ngerokok di dalam rumah. Gak ada makanan bergizi, gak ada buah. Aku gak tahu harus ngadu ke siapa. Udah, jangan lebay, Ti. Aku juga pusing. Semua nyalain aku. Kamu mau buah, ibu nyuruh macem-macem. Kerjaan numpuk, badan capek. Sekarang batuk pun kamu salahin. Kamu bukan capek, Mas. Tapi belum siap. Belum siap jadi suami. Belum siap jadi ayah. Apa maksud kamu? Aku pergi aja lah dari rumah ini. Aku pengen tenang, jauh dari rokok, jauh dari marah-marah. Aku gak kuat kalau gini terus. Itu koper buat apa? Mau kemana kamu, Ti? Tia, ibu tanya. Kamu mau kemana bawa-bawa koper segala? Itu si Tia bawa koper keluar rumah. Kamu apain dia? Hah? Cepet sana susul. Jangan biarin istrimu minggat gitu aja. Malu nanti sama tetangga. Biarin lah, Bu. Ribet mulu dia. Banyak mau. Ya Allah, Satrio. Istri kabur. Kamu masih anteng aja. Astagfirullah. Ya Allah, ini kenapa kamu? Kenapa sih hidupku begini? Emangnya aku punya dosa apa? Hah, Mas Bayu? Ini serius? iPhone 16? Serius dong? HP kamu kan layarnya udah retak. Gak tega lihat kamu maksa scroll HP sambil miring-miring. Tapi kamu gak harus ngasih yang semahal ini, Mas. Kalau buat kamu gak ada kata kemahalan. Yang penting kamu happy, gak kesusahan. Duh, makasih banyak ya, Mas. Aku tuh beruntung banget ketemu kamu. Yang beruntung itu aku. Bisa lihat orang secantik kamu tiap hari. Hihi. Ih, bisa aja gombalnya. Mas Bayu, maaf ya. Dulu aku ninggalin kamu. Padahal kamu gak pernah nyakitin aku. Kamu terlalu baik, Mas. Sampai aku gak bisa hargai itu. Kamu sabar, perhatian, tahu cara memperlakukan perempuan. Dan aku malah milih yang bikin aku capek sendiri. Aku bukan nyesel kamu bahagia. Aku cuma nyesel kenapa dulu gak cukup dewasa buat lihat itu semua. Kalau waktu bisa diulang, aku mungkin gak akan pilih Satrio. Tapi sekarang aku cuma bisa bilang, maaf Mas Bayu. Aduh, perutku sakit. Kenapa ini? Tolong.
Makasih ya, La, udah nolongin aku. Aku juga mau minta maaf. Waktu itu aku sempat marah gara-gara aku lihat kamu bareng sama Mas Bayu. Udah Ti, nggak usah dipikirin lagi. Wajar kok waktu itu kamu lagi hamil, jadi sensitif. Aku cuma ngerasa sendirian banget waktu itu. Lihat kalian bahagia, aku sempat iri. Kamu nggak sendiri Ti, sekarang kamu punya malaikat kecil ini. Dan kamu juga masih punya aku, teman yang selalu ada buat kamu dari dulu. Kalau ada apa-apa bilang aja, Ti. Kita akan bantu sebisanya. Tia menjalani hari-harinya bersama sang buah hati. Meski tanpa Satrio di sisinya, hidup terasa lebih tenang. Tidak ada lagi asap rokok atau luka batin yang harus ditelan diam-diam. Dia memilih bangkit demi anak yang kini menjadi satu-satunya alasan untuk terus kuat. Sementara itu, di tempat lain, Satrio terbaring lemah. Batuk yang dulu dianggap biasa, kini berubah jadi derita yang tidak bisa ditahan. Dokter menyebut ada kanker di tenggorokannya, yang bisa mengakibatkan pembedahan dan pembuatan lubang di leher untuk pemasangan alat bantu pernapasan. Dan ironisnya, semua ini bermula dari batang-batang rokok yang dulu ia bela mati-matian